Reklamasi, kita sudah membentuk tim ikut Menteri Lingkungan Hidup. Karena kita semua sepakat tidak ada salah dengan reklamasi. Dan Teluk Jakarta dari dulu sudah tidak ada ikan. Saya mau tanya, mana ada nelayan nangkap ikan di Teluk Jakarta yang begitu kotor? Nggak ada. Kalau di Teluk Jakarta banyak ikan mah udah kaya raya orang Jakarta. Saudara, saya berada di, ini bukan pelabuhan ya? Bukan. Apa ini di mana? Tanggul Kali Adem. Tanggul Kali Adem, ini pelabuhan darurat. Ya inilah tempat sandar ikan, sandar kapal-kapal nelayan tradisional yang dibawa 10 gross ton. Oh, untuk cari ikan. Ya. Disinilah kemudian nelayan-nelayan Jakarta cari ikan Di Teluk Jakarta. di Teluk Jakarta. Saya mau ikut kapalnya, kita ikut cari ikannya, kita buktikan. Saya ingin buktikan apa kata-kata Bapak tadi, kalau cari ikan di sekitar pulau-pulau reklamasi itu sulit. Oke. Betul ya? Ayo, Oke, kita saya ikut ya. boleh kita. Ayo. Oke. Silakan Pak. Ya, kita naik Pak ya. Makasih. Waduh, susah nih. Duluan nih, nggak apa? Ayo, silakan duluan. Ayo, hati-hati. Biar saya belajar caranya. Oh, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya, di mana duduknya? Sini, Pak. Sini bisa, di belakang bisa. Oh, di Apakah belakang. di belakang lebih Oke. nih? Lebih mantap. Ya, oke. Ini. Saudara, kita baru saja keluar dari Kali Adem menuju ke perairan laut ya, Ya. Laut Jawa, Teluk Jakarta. Teluk Jakarta, tempat kawan-kawan nelayan tradisional mencari ikan. Inilah pintu keluar masuknya di sini nih. Tapi saya aneh, tadi di sana mesinnya dinyalain, tapi ketika masuk laut justru harus dimatikan mesinnya. Kenapa? Karena ini akibat dari reklamasi. Ini udah mulai dangkal. Ini kapal ini kandas ini. Oh, kalau dinyalain mesinnya? Kena sampah. Kena sampah dangkal itu. Iya. Dasar lautnya Banyak lumpurnya. dangkal, banyak lumpurnya. Lumpur dan sampah-sampah yang dari kerukan itu, sedotan oke. lumpur-lumpur reklamasi Pulau G. Kalau kandas apa yang terjadi? Iya, kita nggak bisa keluar masuk. Rusak mesinnya? Mesinnya mati total langsung. Makanya kemarin kita minta waktu ada Bapak Menko Maritim ke Muarangke, Rizal Ramli. ya, berdialog dengan kawan-kawan nelayan. Ini loh Pak, akibat reklamasi Pulau G, ini pendangkalan kapal-kapal kecil aja yang ini 5 gross ton ke bawah mau keluar masuk susah. Oke. Tapi kita terus lanjut, sementara harus didayung dulu. Ya. Nanti sampai di sana kita nyalakan lagi mesinnya ya? Oh boleh. Oke. Sebentar lagi ya, sambil kita ini mesin dihidupin. Oke, Gung. Ketika kita udah keluar Ya. dari Kali Adem, sekarang ke depan lagi kurang lebih ya 150 meter lah. Di depan mata ini adalah Pulau F yang Oh. lagi kawan-kawan gugat juga di PT UN. Ini yang kita layari sekarang, perairan ini nanti Iya. akan dibuat Pulau F. Pulau F. Ini di sini ya? Iya, Oke. makanya kami minta kepada pemerintah jangan dilanjutkan, harus ini nggak ada Pulau F-an lah. Karena apa? Karena ini pintu masuk keluar masuknya kawan-kawan nelayan tradisional. Meskipun kita harus tunggu nanti di PT Di UN PT UN, selanjutnya. betul. Tapi saya ingin menunjukkan saudara, itu adalah Pulau G. Anda bisa melihat alat-alat berat Masih ada untuk 1, 2. menguruk pulau dari pasir-pasir di Kepulauan Seribu ya, Ya, yang kemudian dipindahkan menjadi Pulau G. Masih ada yang kerja di sana kelihatannya Pak? Lampunya masih nyala, alatnya masih ada? lampu nyala. Alasan security yang orang dari Belanda. Tanggal 1 sudah tidak ada lagi kegiatan apapun. Tapi beliau minta untuk mengangkat-ngangkat alat-alat berat dia. Ada Itu waktu. ada waktu. Nanti kita coba cari ikan, Ya. tapi setelah cari ikan kita coba untuk mendekat ke Pulau G. Boleh. Nanti kita lihat masih ada usir-usiran nggak, masih ada security yang ngusir-ngusir nggak gitu. Kita buktikan nanti sama kawan-kawan media nih, kawan-kawan Kompas TV. Harusnya nggak ada ya? Harusnya nggak ada. Saudara, saya minta untuk menarik jala setelah beberapa menit dan kita lihat apakah ada ikan. Sejauh ini belum ada ikan yang terjala ya Pak ya? Oh, ada ini, ikan kecil. Ikan apa nih Pak? Ikan PT gitu. Ikan PT namanya? Petek ya. Petek. Oh, ikan petek. Sekitar 300 meter tadi jala sudah dilempar ke laut dan hanya saya hitung tadi Pak, Ya. dapat 6 ikan petek, 1 rajungan. Satu rajungan betul. Hanya itu yang dapat? Ya, ini untuk di sekitar Pulau G. Hmm. Tapi tadi kita lihat waktu kita di
lelangan ikan gede-gede, itu harus nyari yang agak jauh, tapi masih di Teluk Jakarta. Setengah jam sampai 1 jam dari sini, Ya, dari harus sini, berlayar ke sana. Ke sana. Tapi itu khusus kapal yang agak gedean dikit. Kalau kapal ini? Kapal ini masih bisa, Oh. masih bisa. Yang untuk 2 GT, 3 GT, 5 GT nggak bisa. Oh, 5 groston nggak bisa. Ini Ya, 10 groston. Ini 5 kata ini 6 GT lah. Itu. 6 groston. Masih Kalau 5 bisa. groston mereka hanya bisa di sekitar, sekitar sini. sini. Ya. Dan banyak sekarang nelayan yang masih punya kapal di bawah 5 groston. Masih banyak. Dan mereka terpaksa harus beralih profesi, Betul. jadi supir, jadi kuli bangunan. Betul. Kadang juga ada beberapa itu nyari barang-barang bekas. Yang kasihan lagi, perlu diingat, akibat reklamasi, ibu-ibu itu termasuk perempuan yang kena imbasnya dari reklamasi. Apa itu? Kenapa? Ketika bapaknya sudah tidak melaut lagi, besok pagi harus masak, besok pagi anaknya ke sekolah. Itu beban perempuan yang ada di Teluk Jakarta, harus mengeluarkan uang untuk biaya jajan anak-anak. Itu bagaimana? Bapak punya data ada berapa jumlah nelayan yang kemudian tidak bisa melaut dan beralih profesi jadi kuli bangunan, jadi sopir? Untuk daerah Morangke udah lebih dari 100 lah gitu. Oh. Hanya di Morangke? Iya, di Morangke. Belum di daerah lain ya? Cilincing lebih banyak. Oke. Dulu waktu belum ada pulau reklamasi ini, ikan-ikan apa saja yang bisa didapat di sini, Pak? Masih dapat kembung, dapat ranjungan, dapat udang, dapat kakap, sembilang, dapat tengiri, Sebesar tadi? alu-alu, ya masih ada, masih banyak dulu. Mulai kapan ini susah dicari ikannya? Sekitar awal tahun 2014-an itu udah susah sekali. Makanya Anda menyimpulkan bahwa susah ikan ini pasti karena pulau-pulau reklamasi Ya, ini. di samping pulau reklamasi memang ada imbas dari limbah, tapi nggak sebegitu banyak. Paling berapa persen. Tapi kalau dilihat timelinenya, dilihat waktunya, 2014 adalah mulai pengurukan dari Ya. pulau reklamasi. Inilah akibatnya. Kita coba untuk mendekat ke Pulau G. Bisa ya Pak ya? Bisa. Kita coba. Ya. Terima kasih. Dan saudara, saya sudah menginjak di atas Pulau G, pulau yang sampai detik ini sudah mengeluarkan biaya sebesar 5 triliun rupiah dan memiliki luas 161 hektar. Dan kita bisa lihat di sini tidak ada pekerja lagi yang bekerja, hanya tadi ada orang yang berjaga di Pulau G ini hanya sekitar 5 sampai 10 orang. Dan inilah kita sudah sampai di Pulau G tanpa ada hambatan apapun. Inilah hasil dari gugatan kawan-kawan nelayan yang ada di Teluk Jakarta di PT UN kemarin. Saya ingin tanya terakhir ke Mas Martin. Ya. Tadi sudah sebutkan panjang lebar soal ikan yang kemudian hilang di dekat Ya. pulau-pulau reklamasi. Sekarang saya ingin tanya, apa lagi yang dikhawatirkan? Ancaman apa yang dikhawatirkan kalau ada pulau reklamasi selain ikan? Pertama, dampak lingkungan itu akan sangat buruk kepada Teluk Jakarta secara khusus ya. Kita tahu sering terjadi kematian ikan akibat ada ledakan alga yang berbahaya di Teluk Jakarta. Kemudian juga aspek sosial dan ekonomi termasuk budaya masyarakat Jakarta khususnya nelayan tradisional itu akan berubah profesinya dan itu akan berdampak hilangnya budaya bahari kita, kearifan lokal kita. Untuk daratan? Daratan pertama akan banjir bertambah. Dari mana Anda punya data bahwa daratan akan banjir ketika ada reklamasi? Kan hanya sebagian kecil dari daratan kalau kita bicara proporsi pulau-pulau reklamasi. Ya. Saya harus katakan bahwa tahun 2013 terjadi banjir besar, sebelumnya tahun 2007 juga terjadi banjir besar karena wilayah tangkapan air di Teluk Jakarta yang berubah. Di situ ada reklamasi yang terjadi di wilayah Muara Angke. Itu mengakibatkan air-air yang harusnya ditahan oleh tanah, ruang terbuka hijau itu menjadi mengalir langsung ke Teluk, dan tapi ketika ada reklamasi itu akan berbalik ke Jakarta dan Jakarta akan banjir. Meskipun itu membutuhkan kajian yang lebih dalam dan penelitian untuk membuktikan itu apakah benar atau tidak. Sudah ada kajian-kajian yang dilakukan oleh pemerintah juga. Kementerian Kelautan sudah pernah melakukan kajian bahwa Jakarta akan lebih hebat banjirnya. Setengah dari Jakarta akan terendam banjir. Dan itu karena terjadinya pulau reklamasi ini. Terima kasih Mas Martin Hadinata, Ketua Bidang Hukum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, dan juga Mas Kuat Wibisono, Sama-sama, makasih. Sekretaris KNTI yang juga nelayan. Terima kasih telah memberikan informasi di program Aiman. Saya akan perlihatkan kepada Anda detil pulau-pulau itu melalui helikopter yang akan saya naiki ini. Ada 4 mata, 1 tempat